Halo semuanya, bertemu lagi dengan pembelajaran kali ini. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bangun ruang. Tentu saja melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. Dan materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang prisma segitiga. Sekarang kita akan membahas bangun ruang yang lain. Nah, anak-anak semuanya, di sekitar kita pasti terdapat banyak sekali benda-benda dengan berbagai bentuk bangun ruang, seperti benda ini. Benda ini adalah drum untuk biasanya tempat penyimpanan minyak tanah. Nah, selain benda drum tersebut, kita juga sering menemukan benda yang berbentuk yang lainnya, seperti celengan karakter seperti ini, ataupun kaleng-kaleng makanan dan minuman seperti ini yang pastinya sering kalian temukan di sekitar rumah kalian. Nah, tahukah kalian berbentuk bangun ruang apakah benda-benda tersebut? Nah, seperti benda-benda di bawah ini. Nah, ternyata anak, benda-benda di sekitar kita yang sudah kalian temukan tadi itu adalah mempunyai bentuk tabung. Mungkin ada yang masih ingat tentang tabung? Nah, bentuknya seperti ini. Atau juga bentuknya seperti ini. Tabung bisa disebut juga sebetulnya adalah prisma lingkaran karena tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Seperti bangun ruang lainnya, tabung juga mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tabung. Di antaranya, yang pertama, tabung memiliki dua rusuk lengkung, yaitu yang bagian atas dan bagian bawah. Ini adalah rusuk dari tabung. Kemudian, tabung juga memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Alas merupakan sisi bawah, sedangkan tutup merupakan sisi atas dari tabung. Kemudian tabung juga memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung yang berada di tengah di antara tutup dan alas. Dan yang terakhir, tabung tidak memiliki titik sudut. Sehingga secara keseluruhan tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas berupa tutup, sisi tengah berupa selimut tabung, dan sisi bawah yang biasanya disebut alas. Itu adalah ciri-ciri dari tabung. Anak-anak, selanjutnya seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa tabung mempunyai dua rusuk, kemudian mempunyai 3 sisi, yaitu sisi tutup, selimut tabung, dan alas. Dan kalau kita buka akan menjadi jaring-jaring tabung, seperti gambar ini. Ini adalah jaring-jaring tabung yang ternyata kalau kita lihat terdiri dari 3 bentuk bangun datar. Bagian atas yaitu disebut tutup, bagian tengah disebut selimut tabung, dan bagian bawah disebut alas. Ternyata bentuknya adalah 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang yang berada di tengah yaitu selimut tabung. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang volume tabung. Nah, sebelum kita membahas volume tabung, perlu kita ketahui dulu unsur-unsur lain yang berada pada sebuah tabung. Pada tabung, bagian bawah dan bagian atas berbentuk lingkaran sehingga mempunyai diameter atau garis tengah. Kemudian setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Dan tentu saja tabung mempunyai tinggi yang disebut tinggi tabung atau biasanya disingkat dengan T. Nah, sehingga cara kita menghitung volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung. Atau kita juga bisa disebut luas lingkaran kali tinggi tabung karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa volume tabung adalah Pi kali R kali R kali T, di mana Pi sendiri adalah 22/7 atau 3,14. Ini adalah rumus tabung.
Seperti sudah kita ketahui bahwa rumus volume tabung adalah Pi kali R kali R kali T, di mana Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, bagaimana cara menentukan Pi? Pi bernilai 22/7 jika jari-jari merupakan bilangan kelipatan 7, seperti 7, 14, 21, dan seterusnya. Sedangkan Pi bernilai 3,14 jika jari-jari bukan bilangan kelipatan 7, artinya bukan bilangan perkalian dari angka 7. Nah, itu adalah cara kita menentukan berapa besaran Pi. Sekarang kita akan belajar menghitung volume tabung. Nah, hitunglah volume tabung berikut ini. Kalian lihat ada sebuah tabung dengan ukuran seperti ini ya. Ada 10 cm dan ada 7 cm. Nah, berarti kita jawab jari-jari atau R itu adalah 7 cm. Sedangkan tinggi tabung atau T adalah 10 cm. Ini adalah jari-jari dan 10 cm ini adalah tinggi tabung. Karena jari-jari 7 cm, maka Pi kita ambil yaitu 22/7. Kemudian kita mulai mencari hasilnya. Kita tuliskan volume tabungnya Pi kali R kali R kali T. Karena Pi 22/7, maka kita masukkan 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Kemudian 7 bisa dibagi 7, hasilnya adalah 1. Maka selanjutnya kita tuliskan volume tabung sama dengan 22 kali 1 kali 7 kali 10. Lalu kita kalikan 22 kali 1 kali 7. Maka hasilnya 154 kali 10. Dan hasilnya adalah 1540 cm3. Itu adalah cara menghitung volume tabung yang pertama. Selanjutnya anak-anak, kita juga akan mencoba lagi menghitung volume tabung yang lain. Ada sebuah tabung dengan ukuran seperti ini ya. Tingginya 20 cm dan jari-jarinya 10 cm, sehingga kita bisa menjawab jari-jari sama dengan 10 cm dan tinggi tabung sama dengan 20 cm. Ini jari-jari dan ini adalah tinggi tabung. Karena jari-jari 10 cm berarti Pi-nya kita ambil 3,14. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume tabung, yaitu Pi kali R kali R kali T. Sehingga kita akan menulis 3,14 kali 10 kali 10 kali 20. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita akan kalikan dulu 10 kali 10. Sehingga 3,14 kali 100 kali 20. Kemudian kita kalikan dulu 3,14 kali 100. Dan hasilnya adalah 314 kali 20. Sehingga menghasilkan volume tabung 6.280 cm3. Baik anak-anak semuanya, sekarang kalian berlatih coba hitung volume tabung. Nanti Bapak akan memberikan 2 soal tentang tabung ya, dan kalian hitung volume tabungnya sebagaimana yang sudah diajarkan. Nah, nomor 1 seperti ini dan nomor 2 seperti ini. Silahkan kalian tentukan jari-jarinya dan tingginya. Tulis pada buku tugas kalian. Baik anak-anak semuanya, selamat belajar dan jangan lupa bahagia. Nanti kita bertemu di pembelajaran selanjutnya.